Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, MIPA 3, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini belajar tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Kita lanjut. Pembagian bumi dan munculnya makhluk hidup. Di sini pembagian bumi dan makhluk hidup ini kita mulai dengan pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi umur bumi. Yang pertama itu Arkaikum atau Arkazaikum. Ini sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu atau sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi belum stabil dan udara masih panas. Kulit bumi dalam proses pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, Paleozoikum. Paleozoikum, bumi masih belum stabil dan terus berubah. Tanda kehidupan mulai ada dengan munculnya makhluk bersel satu, ikan, amfibi, dan reptil. Berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kita lanjutkan Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa seperti dinosaurus. Ini disebut juga dengan zaman reptil. Selanjutnya Neozoikum. Neozoikum atau Kanozoikum ini diperkirakan 65 juta tahun yang lalu. Kehidupan mamalia dan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena punahnya para predator-predator, kondisi mulai membaik, kembali pulih, sedangkan kondisi iklim mulai teratur. Nah, pada masa Neozoikum ini terbagi atas Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, Pilosen. Paleosen itu munculnya mamalia, reptil besar lenyap, dan munculnya primata. Eosen kali itu kita lihat Pulau Kalimantan bergabung dengan daratan Asia. Miosen munculnya orang utan. Pilosen munculnya kera raksasa atau Gigantropus. Megalitikum. Nah, pada masa Megalitikum ini nanti pembagiannya terhadap teknologi yang digunakan. Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini manusia telah mengenal kepercayaan. Ingat, kepercayaan tertua nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah animisme, dinamisme, totemisme, dan politeisme. Kita lanjut. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Kita lihat dari zaman Pleistosen. Berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial dan interglasial. Glasial ini adalah masa es. Di sini udah dijelasin nih maximum extent of ice age, continental and sea ice. Dan ini two dice, continental and sea ice. Holosen, munculnya pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Lanjut, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Ini adalah gambar dari Charles Darwin. Charles Darwin ini adalah orang yang mengemukakan pendapatnya tentang teori evolusi manusia. Evolusi itu perkembangan yang sangat lama. Nah, dia mengatakan manusia itu berasal dari kera. Ini menurut Charles Darwin ya. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern, Homo sapiens.
seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, kemudian Hominidae, bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo primata, yaitu kelompok mamalia yang termasuk Prosinia, monyet, dan kera. Ilustrasi tahap-tahap evolusi berdasarkan teori Darwin sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena dia mengatakan manusia berasal dari monyet. Next, kita lanjut. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, dari sini bumi akan selalu mengalami yang namanya perkembangan. Pembentuk bumi itu ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Kita lihat satu-satu. Endogen itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Selanjutnya, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Jadi nggak aneh ya kalau ditemukan dinding-dinding di dasar laut. Letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Pada file berikutnya. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ada tenaga endogen, nih dia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Di sini kita lihat ada subduksi antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Palung Jawa. Tenaga eksogen berasal dari 3. Atmosfer, perubahan suhu dan angin, air berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser atau es, dan sebagainya. Mohon maaf, organisme yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Letusan gunung api. Letusan gunung api ini keadaan alam yang belum stabil. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut. Ini udah dijelasin tadi. Ini ada daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, kemudian disebut peparan Sunda, Sunda Self, sedangkan di bagian timur daratan menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut peparan Sahul, Sahul Self. Ini kalian akan belajar kalau di IPS itu belajarnya tentang pelajaran geografi. Kita masuk ke berikutnya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat peta persebaran manusia awal. Ini peta yang sekarang kita lihat. Yang merah ini Homo sapiens atau makhluk hidup pintar. Homo neanderthalensis itu warnanya ini. Dan Homo erectus, berarti ini manusia-manusia pintar. Nah, kita lihat. Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Yang pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori out of Africa. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia kemudian berlanjut ke Australia. Kita lihat berikutnya teori out of Africa. Padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan menyebar ke Nusantara. Nah, ini membuktikan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu ada dari Afrika, ada dari Taiwan, ada dari Yunan. Bukti dari bahwa nenek moyang kita berasal dari Taiwan itu adanya budidaya padi oleh petani. Nah, dan budidaya petani yang ada di Taiwan itu mirip dengan budidaya yang ada di Nusantara. Lanjut, peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Ini dia, teori out of Yunan. Nah, di Yunan itu nenek moyang kita tuh dibagi atas 3 gelombang besar.
Teori out of Yunan, manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong, ini terletak di daerah Cina, menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama Negrito, mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Nah, kita lihat aja suku Siak dan suku Sakai. Proto-Melayu. Proto-Melayu disebut juga dengan Melayu Tua. Itu contohnya adalah suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Ini rata-rata mendiami wilayah Indonesia bagian timur. Teotro Melayu, ini rata-rata mendiami wilayah Indonesia bagian barat. Contohnya adalah suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Ini peta wilayah Yunan, Tiongkok yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Perhatikan, ini Yunan. Dia bergerak ke selatan. Kebudayaan nenek moyang Indonesia atau lokal genius, kecerdasan asli nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Kepandaian bercocok tanam dan susunan masyarakat yang teratur. Pelayaran menggunakan aturan metrik, wayang, kerajinan logam, menggunakan alat tukar uang logam, seni gamelan dan membatik, sistem perbintangan atau astrologi. Oke, demikian pertemuan kita dengan materi yang tadi. Jangan lupa absen hari ini, jangan lupa ditulis hal-hal yang penting, jangan lupa like-nya, subscribe dan komen-komennya. Ketemu lagi dengan pelajaran berikutnya, manusia purba di Indonesia. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik di grup WA maupun di komen. Ataupun langsung chat pribadi Ibu ya. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.